Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perancangan Strategi Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Bendra Wardana MKOM, Program Studi Sistem Informasi semester 7. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Dica Mutiadani, NPM 20441036. Saya Feby Syahila, NPM 20441047. Saya Dea Alfianingsi, NPM 20441035. Baiklah, akan kita mulai presentasinya. Profil CV Grafika di FD Printing. CV Grafika di FD Printing adalah perusahaan yang berfokus pada bidang percetakan yang berlokasi di daerah Binjai. CV Grafika di FD Printing saat ini mempunyai karyawan yang bisa diandalkan, sehingga perusahaan ini didukung oleh karyawan atau tenaga kerja yang mahir pada bidangnya. Perusahaan ini mempunyai alat-alat percetakan yang cukup canggih, serta dapat menunjang kebutuhan operasional sehingga dapat membantu proses kerja dalam hal percetakan. Adapun visi dan misi dari CV Grafika di FD Printing adalah, visinya yaitu menjadi perusahaan percetakan terkemuka di Indonesia yang mengutamakan kualitas hasil dan pelayanan. Sedangkan misinya yaitu, yang pertama, terus berinovasi melakukan pengembangan kualitas produk secara maksimal demi pelayanan terbaik. Dan yang kedua, berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, disiplin, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Yang keempat, memberikan kualitas sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu analisis lingkungan internal bisnis. Analisis lingkungan internal bisnis adalah proses dan usaha untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor lingkungan sebagai dasar perumusan strategi pada suatu perusahaan. Adapun analisis lingkungan internal bisnis yang akan diidentifikasi dari perusahaan grafika di FD Printing adalah analisis value chain, analisis SWOT, dan analisis CSF. Baiklah, analisis value chain, CV Grafika di FD Printing. Yang pertama itu ada aktivitas utama, di dalamnya terdapat pemesanan dan produksi, administrasi dan manajemen keuangan, kemudian yang ketiga itu ada pemasaran. Dan yang kedua ada aktivitas pendukung, yang pertama ada pengelolaan SDM, kedua ada perawatan mesin, ketiga ada persediaan dan pembelian bahan baku, keempat ada pelayanan pelanggan. Nah, di sini penjelasan untuk hasil analisis value chain, yaitu yang pertama tadi ada aktivitas utama. Fungsi pemesanan dan produksi untuk mengelola pesanan dan tindakan yang diminta pelanggan. Menyimpan semua catatan yang berkaitan dengan fungsi keuangan dan administrasi. Perencanaan keuangan, proses keuangan, dan pengeluaran keuangan untuk pengelolaan anggaran. Sehingga biaya perusahaan menjadi efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, aktivitas pendukung. Keterampilan pengelolaan sumber daya manusia untuk pembinaan dan pelatihan karyawan. Perawatan mesin bertanggung jawab atas perawatan. Perawatan dan perbaikan mesin jika ada yang rusak, agar tidak mengganggu proses percetakan. Pembelian bahan manufaktur memungkinkan Anda untuk memahami, menganalisis, dan mengirimkan bahan manufaktur yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda tanpa mengganggu proses percetakan. Kemudian, persediaan bahan baku digunakan untuk memeriksa sisa gudang, untuk mulai memproduksi, memastikan tidak ada keterlambatan dalam proses pengadaan dan percetakan bahan produksi. Kemudian, di slide selanjutnya, silakan. Nah, kemudian yang ini ada analisis SWOT di CV Grafika di FD Printing. Yang di sini ada faktor eksternal dan internal, ada kekuatan, kelemahan, peluang, strategis,
strategis ancaman, strategis ST, dan strategis WT. Di kekuatan itu, yang pertama memiliki SOP yang sudah jelas, kedua mesin percetakan sudah memadai, yang ketiga tenaga kerja profesional, empat harga jual murah, tempat strategis di pusat kota Binjai, kemudian memiliki langganan tetap atau semua jemaat di kota Binjai. Kemudian kelemahannya itu ada mesin sablon belum ada, infrastruktur IT tidak memadai, kemudian yang terakhir itu belum menggunakan sistem informasi. Nah, di peluang itu ada pasar marketing yang luas, terus terbukanya peluang ekspor, maraknya pemakaian rutin di kota Binjai, yang terakhir itu membuka cabang baru. Kemudian ada strategis. Yang pertama, mesin percetakan yang sudah memadai sehingga pesanan luar daerah bisa dilakukan. Yang kedua, harga jual murah sehingga memiliki pelanggan tetap dan pasar marketing semakin luas. Yang ketiga, membuka cabang baru, tempatnya yang dekat dengan mahasiswa. Kemudian, strategis WO, melakukan pengadaan mesin sablon. Kedua, membangun sistem informasi untuk melakukan. Yang ketiga, melakukan perekrutan pegawai baru yang punya pendidikan dan keahlian di bidang IT. Di sini ada ancaman bersaing dengan perusahaan percetakan yang lain, kemudian muncul teknologi baru di bidang penjualan. Strategis ST-nya meningkatkan pelayanan kualitas yang prima, kemudian melakukan promosi penjualan dalam bentuk online. Yang terakhir itu strategis WT, meningkatkan promosi dan peningkatan kompetensi SDM, sistem informasi. Yang kedua, memberikan pelayanan pada karyawan baru khususnya pada bidang IT. Oke, selanjutnya. Analisis CSF, CV, grafika di FD printing. Tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Critical success factor-nya untuk menarik pelanggan. Yang kedua, menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Critical success factor-nya memberikan promo khusus. Tujuannya mencegah kerusakan pada alat produksi, CSF-nya menjaga dan merawat sarana prasarana. Keempat, ada promosi yang efektif dan efisien. CSF-nya memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu melakukan proses promosi dan pemasaran. Tujuan yang kelima itu pelanggan dapat memesan dan mengambil produk dari rumah dan tidak perlu datang ke toko. CSF-nya itu memanfaatkan SI atau TI untuk menerima pesanan secara online. Kemudian tujuan keenam itu terwujudnya unit kerja yang dapat bertanggung jawab dan memahami tugas masing-masing. CSF-nya membuat struktur organisasi yang jelas. Kemudian yang ketujuh, tujuannya itu tidak ada kesalahan dalam pendata daftar pesanan. CSF-nya itu membuat sistem pendataan untuk mengatur dan mengelola daftar pesanan. Tujuan yang selanjutnya, tidak ada kesalahan dalam daftar tagihan pesanan sehingga pembayaran dapat terkoordinir dengan maksimal. CSF-nya itu membuat sistem keuangan dan sistem pembayaran yang efektif. Kemudian yang 9 itu tujuannya proses produksi yang efektif dan efisien, yaitu CSF-nya memaksimalkan kinerja karyawan dan alat produksi. Tujuan yang terakhir itu pelanggan merasa puas dengan hasil pesanannya. CSF-nya itu menyelesaikan pesanan dengan cepat dan sesuai dengan permintaan. Ada juga analisis lingkungan eksternal bisnis. Analisis lingkungan eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Adapun analisis lingkungan eksternal bisnis yang akan diidentifikasi dari perusahaan CV Grafika di FD Printing adalah analisis PEST dan analisis 5 model Porter.
Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis PES pada CV grafika di FD printing. Yang pertama yaitu ada analisis politik. Adanya peraturan pemerintah terkait industri percetakan seperti standar lingkungan, perpajakan, dan persyaratan perizinan. Ketidakpastian kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan atau regulasi dapat mempengaruhi biaya operasional. Yang kedua yaitu analisis ekonomi. Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku atau peralatan produksi. Tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi permintaan produk cetak. Selanjutnya yaitu analisis sosial. Perubahan dalam tren desain grafis dan preferensi pelanggan dapat mempengaruhi permintaan untuk pelayanan desain cetak. Kesadaran lingkungan. Peningkatan kesadaran lingkungan dapat meningkatkan permintaan untuk produk cetak ramah lingkungan. Selanjutnya analisis teknologi. Kemajuan teknologi dalam industri percetakan seperti printer digital dan teknik cetak baru dapat mempengaruhi efisiensi produk. Pemanfaatan platform e-commerce untuk pemesanan dan penjualan produk dapat menjadi peluang atau tantangan tergantung pada adaptasi perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas analisis 5 model Porter pada CV grafik di FD printing. Yang pertama yaitu ada analisis pendatang baru, yaitu ancaman dari perusahaan baru yang memasuki industri dapat mempengaruhi daya tarik industri. Dan faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama hambatan masuk seperti biaya modal tinggi atau kekakuan regulasi. Yang kedua branding dan loyalitas pelanggan terhadap pesaing yang sudah ada. Yang ketiga skala ekonomi yang diperoleh oleh pesaing saat ini. Dan ada juga strategi yang mungkin diambil. Dalam hal ini yang pertama membentuk barrier masuk melalui inovasi dan keunggulan dalam produksi. Yang kedua, mempertahankan keunggulan merek atau kualitas produk. Yang ketiga, membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk meningkatkan loyalitas. Yang kedua, analisis terhadap barang pengganti, yaitu ancaman produk pengganti mungkin datang dari perkembangan teknologi digital atau metode distribusi alternatif. Terdapat juga faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ketersediaan produk pengganti. Yang kedua, harga dan kualitas produk pengganti. Adapun strategi yang mungkin diambil. Yang pertama itu diversifikasi produk atau layanan. Yang kedua, menjaga keunggulan kompetitif dalam kualitas dan desain. Yang ketiga, menciptakan layanan yang tidak dapat digantikan. Selanjutnya, analisis kekuatan tawar-menawar dengan pelanggan, yaitu pembeli seperti agen periklanan atau bisnis pemesanan dalam jumlah besar dapat memiliki kekuatan negosiasi yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi hal ini, yang pertama jumlah dan kekuatan pembeli di pasar, yang kedua tingkat diferensiasi produk, yang ketiga biaya perpindahan antar pemasok. Adapun strategi yang mungkin diambil, yang pertama yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, yang kedua penawaran khusus atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, yang ketiga inovasi dalam layanan pelanggan dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, yang keempat ada analisis kekuatan tawar-menawar dengan supplier, yaitu pemasok bahan baku atau peralatan produksi dalam memiliki kekuatan negosiasi yang tinggi jika mereka sedikit atau menguasai sumber daya kritis. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yang pertama jumlah dan kekuatan pemasok di pasar, yang kedua tingkat substitusi bahan baku, yang ketiga ketergantungan perusahaan pada pemasok tertentu. Adapun strategi yang mungkin diambil yaitu diversifikasi pemasok untuk mengurangi resiko, yang kedua negosiasi
negosiasi harga dan persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok kunci. Selanjutnya, analisis terhadap persaingan industri sejenis, yaitu industri percetakan memiliki persaingan yang tinggi, terutama jika terdapat banyak pesaing yang menawarkan layanan serupa. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama jumlah pesaing dalam industri, yang kedua pertumbuhan industri, dan diferensiasi produk atau layanan. Adapun strategi yang mungkin diambil, yaitu inovasi produk atau layanan, diferensiasi melalui desain atau kualitas percetakan. Yang ketiga, strategi harga yang bersaing. Berdasarkan hasil analisis strategi keamanan informasi atau TI dan strategi bisnis, disusun portofolio yang memuat prioritas dan rencana strategis keamanan informasi atau jaringan strategis TI. McFarland. Metode ini mencocokkan aplikasi SI sesuai dengan kontribusinya terhadap organisasi. Ada 4 kuadran. Yang pertama strategis, kedua potensi tinggi, dan operasi, dan dukungan inti. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan berupa kontribusi terhadap pengembangan aplikasi sistem informasi perusahaan. Next. Oke, baiklah. Maka dari tahapan-tahapan tadi didapatlah kesimpulan, yaitu proses identifikasi strategi informasi atau perancangan SITI dapat membantu pada bisnis untuk memberikan nilai tambah dalam hal keunggulan kompetitif, berkembang, dan dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Informasi strategis terkait teknologi informasi dihasilkan dengan menggunakan metode Word dan Paper yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman CV grafika di FD printing, sehingga dapat menggunakan rantai nilai sebagai tolak ukur untuk menentukan bisnis dan menjaganya tetap berjalan dengan lancar. Baiklah, tugas yang kami kerjakan berpedoman pada 3 buah jurnal di bawah ini. Jurnal yang pertama yaitu perancangan strategi sistem informasi menggunakan metode Word and Paper, studi kasus CV Grafika Mitra Ambon. Yang kedua yaitu jurnal perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Web and Paper, studi kasus CV Bumi Printing, dan jurnal yang ketiga yaitu perencanaan strategi sistem informasi pada perusahaan manufaktur menggunakan metode Word and Paper, CV Cerah Indah Grafika Semarang. Baiklah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata. Demikian presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.